Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama-sama dengan kami pada malam hari ini dalam dialog Noken, kita bersama di line telepon 0967 516 5511. Sekali lagi di line telepon 0967 516 5511. Sudah ada penelpon yang bergabung bersama kita pada malam hari ini. Halo, saat malam. Dialog TVRI dengan siapa di mana? Halo, saat malam. Dialog TVRI dengan siapa di mana? Yarona di Pasar Impres. Bapak Yarona di Pasar Impres. Silakan Pak Yarona. Ya, saya ke Pak Kepala Dinas. Ya. Ini situasi sekarang ini adalah masa virus corona ini. Saya bicara tentang sistem pendidikan. Belajar di rumah itu di dunia pendidikan bukan hal yang baru. Ya, kita kenal kalau ada home study-nya, kalau di Belanda self-study, itu biasa. Ada model-model yang sudah teruji yang bagus, itu bisa diadopsi, disesuaikan dengan kondisi. Pertama, yang paling penting adalah textbook, sehingga orang tidak belajar bias, belajar sesuka hati tidak bisa, supaya target itu tercapai. Kemudian ditetapkan waktu, minimal belajar itu berapa jam, karena kondisi. Maksimal berapa? Apakah perhitungannya per hari atau per minggu? Lalu tutorship tetap ada, orang tua itu cuma berfungsi. Jadi begini, kalau ada textbook, maka guru hanya bikin yang disebut dengan bahasa Belanda bilang perhatian kenis. Perhatian kenis itu ada satu daftar pertanyaan yang anak itu kalau dia jawab, maka itu dia bisa menguasai seluruh pelajaran kalau dia jawab itu. Nah, persoalannya apakah anak itu jujur? Itulah persoalan yang ada di orang tua, bukan di guru. Karena dia belajar di rumah. Orang tua akan bantu dia situ. Ya. Dengan demikian, target itu bisa capai dalam situasi seperti ini. Jadi, yang penting itu target minimal itu harus bisa dicapai. Begitu. Kita belajar di dunia yang maju, jangan dari zaman yang masih batu, tidak bisa begitu. Orang mau maju, maju ke depan, jangan ke belakang. Ya, terima kasih itu saja. Terima kasih Pak Yarona di Jayapura. Langsung ditanggapi Pak Kepala Dinas. Ya, baik, terima kasih Pak Yarona. Saya pikir Pak Yarona salah satu orang tua yang sudah paham tentang pembelajaran di rumah. Artinya beliau sudah paham pentingnya pembelajaran di rumah, malah sudah memberikan contoh-contoh bagus yang pernah dilakukan. Ya. Begitu. Ya, saya pikir apa yang disampaikan itu hari ini sedang kita kerja itu. Kita sedang kerja-kerja itu. Jadi intinya itu kan begini, dalam beberapa kali saya sampaikan di beberapa media di mana-mana, hari ini fokusnya itu pastikan dulu anak-anak mereka tidak ada di luar. Itu dulu. Apa artinya kita punya anak pintar, tapi ketika dia ada di luar lalu dia sakit, dia meninggal? Tidak ada artinya itu. Tidak ada artinya sama sekali. Segala kemampuan intelektual dia akan hilang ketika dia terpapar virus corona. Karena itu yang kita jaga sekarang itu, anak itu sehat dulu. Segala macam mekanisme, cara, teknik untuk anak itu pintar, itu urusan kedua. Tidak ada masalah. Pastikan dulu anak sehat. Saya kemarin ada di Polresta Jayapura untuk melihat 40 anak-anak yang ditangkap malam. Ya. Dan rata-rata dari 40 itu 25% itu anak-anak ada yang 12 tahun. Karena itu tadi saya melakukan konferensi pers untuk memberikan himbauan kepada semua orang tua, bahwa pastikan jangan kita memberikan beban lagi kepada teman-teman medis. Tadi sudah sampaikan hal yang sangat rumit. Artinya bagaimana mereka kerja siang dan malam. Karena itu jangan kita menjadi sumber lagi untuk membuat sehingga penyebaran ini makin besar. Jadi karena itu saya pikir terima kasih Pak Yarona apa yang disampaikan. Jadi begini, masing-masing guru itu berbeda metodenya. Jadi ada beberapa teman-teman di sekolah, mereka tertentu, mereka memang setiap hari bisa update siswanya. Setiap hari bisa update siswanya. Karena jaringan baik. Ya. Di sekolah Kalam Kudus, sekolah Papua Harapan, sekolah SMK Gabungan, SMA 2 itu setiap hari saya pantau mereka bisa lakukan. Jadi interaksi, absen lewat video call, segala hal. Tetapi ada beberapa sekolah yang sama sekali tidak bisa. Di Wamena itu hanya bisa bertemu, dia punya guru tuh bisa ke kampungnya 1 minggu 1 kali saja. Hari dekat hari Sabtu baru dia pergi, belajar kah tidak, kau sudah baca apa, buku-buku perpustakaan yang Bapak bagi sudah baca kah belum, begitu. Karena itu ini hanya trik saja supaya anak-anak ini mereka tetap belajar, harus tetap belajar, begitu. Di SMP, SMA di Jayapura beberapa stasiun, kalau kita dengar radio, di radio, saya pikir mereka atur sistemnya. 1 hari
di radio itu pemerintah kita kasih waktu itu 2 jam sampai 3 jam. Tetapi pembelajaran maksimal ini kan begini, anak ketika tidak biasa di rumah dalam waktu yang lama, lalu kita suruh dia di rumah, kalau harus satu SKS, satu mata pelajaran itu harus 45 menit, sudah tidak bisa lagi paksa 45 menit. Saya sekarang seluruh pembelajaran saya paksa untuk hanya 10 sampai 15 menit. Kita paksa dia masuk dulu, begitu. Paling tidak dari 100 masuk 2 saja, tidak ada masalah. Yang penting anak itu ada sesuatu yang masuk di otaknya. Ya. Saya pikir itu. Baik, saya ingin ke Mama Betty ini kondisi, ada beberapa anak-anak juga yang menceritakan bahwa aduh lebih baik ketemu di sekolah saja, karena kalau di rumah nih aduh sedikit-sedikit ibu guru kasih tahu beginilah, ini dah. Bahkan ibu guru juga pernah ada menugaskan harus berjemur begitu. Itu harus dilakukan dan interaksi itu dilakukan. Kadang-kadang ada juga membuat timbul tadi disinggung bahwa orang tua jadinya stres ketika hal yang harus dilakukan oleh orang tua lain, anak mendesak-desak dengan kebutuhannya harus dilakukan. Ini bagaimana, Ma? Iya baik. Terkait dengan social distancing dan physical distancing yang terjadi ketika pandemi ini ada dan kita alami itu, maka fungsi orang tua itu sangat penting. Ketika anak-anak yang selama ini dia ada di ruang pendidikan, kemudian dia punya waktu akan banyak di rumah, itu pola pengasuhannya akan berbeda. Orang tua dia kaget kalau dia tidak siap. Seperti itu. Sehingga perlu yang tadi saya memberi apresiasi kepada Kementerian Pendidikan dan TVRI Nasional untuk pembelajaran untuk orang tua lagi. Bagaimana dia menghadapi anak ini tidak bisa kita paksakan dia untuk menerima ini pelajaran, harus seperti itu. Karena dia punya kebiasaan ketemu teman, curhat, kemudian keluar, tidak betah dalam rumah. Waktu saat ini dia harus ada di rumah. Harus ada di rumah. Dan itu cara orang tua bagaimana untuk anak itu dia ada di rumah. Supaya penyebaran dan tenaga medis ini kita bisa bantu. Karena itu kembali kepada pribadi. Jadi fungsi orang tua ini sangat penting untuk belajar mengenal anak ini anaknya dia. Dia yang memahami kelebihan dan kekurangan anak. Di sekolah cuma sebagian waktu dia belajar. Yang tadi Bapak Yarona bilang. Harusnya lebih banyak dia ada di rumah, kemudian pembelajaran itu juga dia dapatkan dari orang tua, tidak dari mana-mana, supaya tidak keliru seperti tadi kasus ada sekian anak di Jembatan Yotefa seperti itu. Mama, kita ingin menyapa Bapak Dopa dari Wamena yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam Bapak Dopa. Yo, selamat malam. Silakan Pak Dopa. Yo, selamat malam Bapak-bapak dan Ibu. Selamat malam. Yang narasumber untuk masalah pendidikan yang menyangkut dengan anak didik kami, yang sekarang ini menyangkut masalah COVID, pendidikan dialihkan dalam keluarga. Untuk itu, kalau pendidikan selama ini kami tidak akan terjadi begini. Tetapi karena corona, ya masalah dialihkan ke keluarga. Tetapi kami melihat selama ini, kalau melihat corona ini, tidak mungkin orang tua akan mendidik seperti demikian. Oleh karena itu, bagaimana upaya untuk mengatasi bagi anak didik sekarang? Karena kalau orang tua dialihkan seperti mereka sudah menyediakan alat belajar. Baik. Terutama bagi anak-anak petani. Jadi dalam hal ini kami masukkan bahwa bagaimana selanjutnya upaya untuk kepala dinas provinsi untuk menyelamatkan anak didik. Baik. Sekarang. Terima kasih Pak Dopa di Wamena sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Jadi Bapak Dopa menyampaikan bahwa Aduh ketua pergi
di ladang tapi pikir anak-anak yang ada di rumah begitu, tetapi mendapatkan tugas tambahan harus mengawasi anak-anak yang belajar dari rumah. Bagaimana Pak Kepala Dinas? Ya, baik. Ini memang daerah pegunungan itu rata-rata akan offline, tidak bisa online. Karena itu memang saya tadi bilang 48% saja yang kita hari ini kita bisa evaluasi. Yang lain memang tidak ada pembelajaran. Karena itu begini Pak Dova, saya sudah berulang-ulang melakukan pertemuan dengan kepala dinas kabupaten kota di seluruh tanah Papua. Semua kepala-kepala sekolah paling sering hampir setiap hari kami komunikasi lewat ini Zoom dan video streaming ini. Karena itu begini, sekali lagi saya ingin sampaikan di media ini kepada semua teman-teman kepala sekolah atau yang sedang mendengar siaran TV di Papua. Bagi daerah-daerah yang offline, yang susah Bapak Ibu jangkau anak-anaknya, maka saya perintahkan seluruh buku perpustakaan yang ada di sekolah Bapak Ibu itu dikeluarkan. Bagi kepada semua anak-anak, bagi semua buku pembelajaran apapun yang ada di ruangan di sekolah itu bagi saja. Supaya ketika kita tidak jumpa dengan anak-anak dalam jumlah yang lama, dalam jumlah 1 minggu, 2 minggu, mereka bisa mandiri belajar baca itu sendiri. Paling tidak mereka bisa baca saja. Ya. Saya bilang, kalaupun 100 yang mereka baca, 2 saja masuk, itu luar biasa. Ya. Begitu. Paling tidak kita baca. Ya. Nah, selain itu, kami sedang kerjasama dengan UNICEF, WVI, UGM untuk menyusun buku minggu depan sampai kita paksa untuk cetak dalam jumlah mungkin 1 juta sampai 2 juta buah. Ini penting. Hanya kita mau menolong teman-teman yang belajar sistem offline ya, begitu. Sehingga mereka walaupun bapaknya ke petani, bawa anak itu ikut pergi tinggal di kebun, duduk dia sambil bisa baca. Ada gambar-gambar. Saya pikir kalau tadi ada contoh saya mau kasih tunjuk tapi saya tidak bawa contoh. Baik, saya pikir itu. Saya ingin ke Pak Dr. Selwan. Sini kita berbicara terkait dengan anak-anak. Anak-anak ini perlu diberikan pemahaman dan juga edukasi kepada anak-anak bahwa dengan berada di rumah, belajar di rumah itu sebenarnya sudah melakukan salah satu strategi dalam membatasi penyebaran daripada COVID-19 ini. Mungkin Pak Dokter bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak yang ada di rumah yang mungkin saat pada malam hari ini boleh mendengarkan siaran kita pada kesempatan ini. Oke, baik. Pertama saya kasih keluar data dulu ya. Jadi dari 56 pasien kita yang dari 80 pasien yang positif itu ada 1. Ya. Tetapi dari yang 1 itu anak usia 6 bulan. Dia mendapatkan dari dari ibunya yang seorang perawat. Tetapi hak-hak dia untuk mendapat semua itu kita penuhi. Jadi yang tadi Mas Tri sampaikan tetap kita memberikan itu. Saya ambil contoh anak saya aja di rumah. Jadi soal COVID ini bagaimana mereka memahami dengan baik itu mulai dengan misalnya kemarin pada saat Pasca kita ajarin mereka, ayo dong gambarin di telur Pasca itu apa COVID. Dan juga saya suruh mereka, mungkin karena kebetulan kami di kota ya, jadi bisa dapat internet dengan bagus, suruh membuka YouTube dan mereka coba mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran mereka dengan cara menggambar. Dan sesudah itu baru kami bisa mulai bertanya kepada mereka, kenapa sih kamu harus tinggal di rumah? Dan mereka mulai menjelaskan dengan baik. Dan kalau saya dalam kondisi seperti begini ada 2 aspek. Pertama, saya sebagai orang tua juga mengajarkan kepada mereka menyangkut pembelajaran. Jadi di dalam mereka menggambar, pelajaran di sekolah soal menggambar muncul, tentang mungkin pelajaran biologi, soal COVID mereka tahu bagaimana itu terjadi, apa itu, kenapa harus orang itu diberikan imunisasi, bagaimana mekanisme daya tahan tubuh. Dengan melakukan itu, orang tua juga bisa membantu untuk pertama dalam sisi pembelajaran mereka juga tetapi yang lebih penting mereka bisa tinggal dulu di rumah. Ya. Jadi saya pikir peran daripada orang tua untuk memberitahukan kepada anak-anak kita untuk makna tinggal di rumah itu bisa dilakukan secara langsung dengan secara verbal, tetapi juga bisa dilakukan dengan mengajarkan mereka untuk melakukan gambar dan sebagainya. Demikian. Pak Dokter mungkin bisa memberikan informasi sedikit saja kepada adik-adik di rumah terkait dengan apa sih yang disebut dengan COVID-19? Oke, jadi COVID ini itu singkatan dari coronavirus disease yang kita temukan di tahun 2019. Jadi dia ini virus, ya. Virus itu ketika dia masuk di dalam badan kita, khusus untuk corona ini,
aduh, dia bisa menyebabkan semua pertahanan tubuh kita itu menjadi luluh lantah begitu. Karena dia masuk, kemudian dia akan menghambat ya kerja dari sel-sel pertahanan tubuh kita. Akibatnya ketika ada penyakit yang lain bisa kena, tetapi yang lebih penting itu mekanisme pertahanan tubuh kita terganggu. Teristimewa untuk fungsi paru-paru. Jadi saya ambil contoh seperti begini. Ketika seseorang itu sudah kena COVID dan sakit berat itu, kita membayangkan kita lari 100 meter dengan kecepatan tinggi, kemudian napas kita begitu. Bayangkan kalau kita punya napas selama 24 jam, apa yang terjadi? Kita punya paru-paru sudah langsung fatigue, lelah, sudah nggak bisa lagi karena begini selama 24 jam. Nah, itu karena pengaruh daripada virus ini. Secara mudah seperti begitu. Kita ingin menyapa penelpon terakhir kita, Pak Deki di Waena yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam Pak Deki. Iya, halo, selamat malam. Langsung saja singkat Pak, waktu kita terbatas. Iya, saya langsung dari Dinas Kesehatan ya. Nah, jadi dari dialog kemarin itu saya juga telepon tapi tidak masuk. Menarik sekarang ini baru penjelasan dari Pak Sekretaris memang sangat jelas sekali. Yang saya mau sampaikan itu kita antisipasi ke depan. Kira-kira tadi kan Pak bilang sakit sedang sama sakit ringan. Ke depan misalnya nih, sakit berat misalnya. Penjelasan kemarin itu ventilator itu sangat kurang sekali di Papua. Kira-kira langkah-langkah apa ke depan, antisipasi apa ke depan? Nah, ini yang kita bisa antisipasi. Kemudian tadi Pak sampaikan bahwa tersebar di beberapa rumah sakit, Army misalnya atau Wamena. Setahu saya ini kan tempat-tempat itu kan tidak ada dokter spesialis paru misalnya atau penyakit dalam. Ini solusinya seperti apa? Sementara kita tahu di Papua ini kan tenaga dokter ini kan cuma 8 atau 7. Ini apa yang kita bisa ambil? Langkah-langkah apa misalnya seperti itu? Terima kasih Pak Deki. Kemudian yang berikut, tadi saya sepakat dengan Pak Tuglaridas. Memang anak saya ini kan SD kelas 4. Kalau saya lihat, ini memang Pak, kita dari bab 1 misalnya, ada 2 bagian A, B, C dan A, B dan C. Masing-masing bagian itu A itu sampai ada sekitar 30 soal, B. Jadi tadi Pak bilang, waktu untuk anak itu, apalagi anak SD, 10 atau 15 menit itu menurut saya itu hal yang paling baik lah. Tidak mungkin mau kejar sampai bisa 1 jam atau 2 jam. Ini yang mungkin saya sepakat dengan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Deki. Nanti akan ditanggapi langsung. Silakan Pak Dokter. Yang saya harus sampaikan kepada masyarakat, apa antisipasi? Garis paling depan dalam penanganan COVID itu adalah masyarakat. Jadi kalau masyarakat bergandengan tangan mengikuti semua aturan-aturan protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah, kita bisa menang. Kami petugas kesehatan ini pertahanan paling terakhir di belakang. Jadi kalau garis depan itu bobol, maka kami pasti juga akan terkapar di bagian belakang. Kedua, menyangkut soal soal rumah sakit. Memang kita dari awal memang kami sudah sampaikan, kita tidak siap menghadapi virus ini. Jangankan kita di Indonesia, di Amerika saja, negara-negara superpower juga dalam kondisi ini memang susah. Tetapi yang kita bisa buat sekali lagi adalah masyarakat. Masyarakat harus menjadi paling depan untuk menangani permasalahan ini. Caranya bagaimana? Kita sudah tahu, social distancing, physical distancing, itu yang harus dilakukan, cuci tangan dan sebagainya. Petugas kesehatan kita punya DPCP memang hanya 7, tetapi kita mengoptimalkan yang ada. Kita punya ventilator, makanya tadi saya katakan bahwa kami mengupayakan agar dari sakit sedang jangan pindah ke sakit berat. Ketika sudah sakit berat, maka pilihannya cuma 1, ventilator, tidak ada pilihan lain. Makanya kita berupaya tahan dia tetap di sakit sedang tersebut. Ada obat-obatan yang kita berikan, ada vitamin, ada antibiotik yang kita berikan. Khusus untuk rumah sakit ya memang Pak Kris punya pengalaman di pegunungan, kita tidak punya banyak, makanya kita berusaha jaga semaksimal mungkin ya untuk jangan penyakit ini ada. Kalaupun juga sekarang ini bisa terjadi, maka pilihan kita adalah mempersiapkan sistem rujukan yang baik. Sehingga dari atas kita bisa tarik ke Jayapura, kemudian di Jayapura kita memberikan penanganan yang baik. Saya pikir itu langkah-langkah sistematik yang kita sudah buat, langkah-langkah taktis.
Tetapi sekali lagi, harus kita kerjakan bersama-sama. Tidak bisa hanya kami dari orang kesehatan. Semua masyarakat harus terlibat. Gereja terlibat, pemerintah daerah terlibat, dan semua harus terlibat. Demikian, Pak. Singkat Pak Kadis, menanggapi Pak Deki. Ya, saya pikir kita sudah artinya orang tua hari ini merasakan. Kami di Dinas Pendidikan sudah buka hotline untuk mendapat masukan juga. Banyak masukan tentang, jadi saya suka bilang, sebut nama sekolah, sebut nama guru. Sekarang kita harus to the point. Nanti saya pikir sudah hampir 10 atau 12 sekolah yang kami sudah tegur dan langsung mereka kasih turun bobotnya. Jadi begitu. Karena memang saya setuju. Ada yang kasih 5 soal, dari soal itu ada 2 pilihan, 3 esai. Dari 3 esai ini, 1 esai ini harus didapat di luar. Jawabnya harus di luar. Jadi harus ketemu beberapa teman. Akhirnya kita kurangi, putus, dan hari ini terjadi. Kami sedang evaluasi terus tentang mekanisme pembobotan memberikan tugas kepada anak-anak.